Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenal komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan komputer dan komponen utama komputer. Nah, sebelum kita mengenal tentang komputer, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata komputer? Atau mungkin kalian belum pernah mendengarkannya? Jadi, apakah itu komputer? Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris, disebut to compute. Jadi, komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data, dan memberikan informasi yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Nah, beberapa pakar dan peneliti memiliki pengertian tersendiri mengenai komputer itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Menurut Billsmer, komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut Hamaser, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi, input digital, memproses sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga, menurut William M. Forey, komputer merupakan suatu program data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan manusia dalam mengoperasikannya selama pemrosesan. Nah, apakah kalian tahu apa fungsi dari komputer? Beberapa fungsi dari komputer secara umum, yaitu yang pertama, data input. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar, data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dan komputer lain atau perangkat lain. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Fungsi penyimpanan adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasi yang akan digunakan. Yang keempat, keluaran data. Data yang diproses dalam komputer, hasilnya tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contohnya dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, dan lain-lain. Yang kelima, memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kalian rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi. Yang keenam, sebagai penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi. Yang ketujuh, untuk berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis, kalian bisa melakukannya dengan membuka rental komputer, warnet, khusus komputer, video editing, percetakan, programmer, dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir yaitu sebagai media hiburan. Banyak sekali jenis hiburan yang bisa kalian dapatkan dari komputer. Misalnya saja, menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui fungsi dari komputer, mari kita cari tahu mengenai klasifikasi dan penggolongan komputer. Nah, komputer oleh beberapa ahli diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Ada yang menggolongkan berdasarkan data yang diolah, berdasarkan penggunanya, berdasarkan bentuk dan ukurannya, serta berdasarkan generasinya. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, komputer berdasarkan data yang diolah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, analog komputer. Komputer ini digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara berkelanjutan, dan bukan data yang berbentuk angka. Contohnya, komputer yang digunakan untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Yang kedua, komputer digital. Nah, komputer ini digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu berbentuk huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Salah satunya adalah komputer personal komputer, laptop, dan sejenisnya. Yang ketiga, komputer hibrid. Komputer ini merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Contohnya yaitu faksimil. Selanjutnya, penggolongan komputer berdasarkan penggunanya dibagi menjadi 2, yaitu komputer untuk tujuan khusus. Komputer ini digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi kerja, misalnya sebagai server, PC router, atau terminal dump. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum. Komputer ini digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. Kemudian, penggolongan komputer berdasarkan bentuk dan ukurannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yaitu superkomputer. Jenis komputer yang digunakan ini untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Biasanya digunakan di universitas, pemerintahan, dan perusahaan besar. Yang kedua, mainframe komputer. Jenis komputer ini digunakan ketika pengguna membutuhkan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya, komputer jenis ini banyak digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Yang ketiga, mini komputer. Komputer jenis ini lebih kecil dari komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya, memiliki beberapa terminal. Nah, jenis komputer ini digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Yang keempat, yaitu workstation komputer. Komputer ini sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi komputer yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan yang berat. Misalnya, pembuatan animasi komputer. Yang terakhir yaitu personal komputer. Jenis komputer ini merupakan jenis komputer pribadi yang digunakan oleh satu orang, yang kinerjanya bergantung pada kebutuhan orang itu sendiri. Jenis komputer ini mencakup desktop komputer, laptop, dan PDA. Nah, yang terakhir yaitu penggolongan komputer berdasarkan generasinya. Yang pertama, komputer generasi pertama. Pada masa 1940 sampai 1956. Tabung hampa udara merupakan ciri khas dari komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat adalah UNIVAC dan ENIAC. Yang kedua, komputer generasi kedua. Ini ada pada masa 1956 sampai 1963.
Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapisan, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III adalah contoh dari komputer generasi kedua. Selanjutnya, yang ketiga, komputer generasi ketiga, yaitu pada masa 1964 sampai 1971. Secuil Silicon yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas dari komputer generasi ketiga. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370. Yang keempat, komputer generasi keempat, yaitu pada masa 1971 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, tetapi harga yang ditawarkan semakin murah. IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUB 11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Nah, yang terakhir yaitu komputer generasi kelima, di masa sekarang dan masa depan. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam mikroprosesor. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh, teknologi komputer yang lebih mini lagi seperti sebuah smartphone. Bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, komputer memiliki peranan penting dalam membantu aktivitas manusia, karena memiliki beberapa fitur canggih di dalam sistem kerjanya. Agar sebuah komputer dapat dioperasikan, paling tidak komputer tersebut memiliki beberapa komponen utama yang saling terikat satu sama lain. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu komputer dan sejarahnya, mari kita belajar mengenai komponen utama komputer. Apakah kalian tahu apa saja komponen utama komputer? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Ketiga komponen utama tersebut terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia atau pengguna atau brainware. Jika salah satu dari ketiga komponen utama tersebut tidak tersedia, maka bisa dipastikan sebuah komputer tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apakah kalian tahu mengenai apa itu hardware, software, dan brainware? Nah, dengarkan baik-baik ya. Hardware atau perangkat keras adalah seluruh komponen fisik yang terdapat di dalam komputer, di mana semua komponen yang dapat dilihat dan diraba secara langsung dan berbentuk nyata. Apabila tidak terdapat perangkat keras dalam sistem komputer, maka tidak akan ada yang dioperasikan. Perangkat keras atau hardware ini terdiri atas perangkat input, perangkat pemroses, dan perangkat output. Selanjutnya, software. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software komputer sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Yang terakhir, yaitu brainware. Brainware merupakan pemakai atau pengguna komputer. Dengan kata lain, orang yang mengoperasikan perangkat keras melalui software yang ada di komputer tersebut. Brainware ini berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, cukup mudah dipahami bukan? Nah,
Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai perangkat hardware dan perangkat software. Oke anak-anak, sekian pemaparan materi mengenai pengenalan komputer. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan kuis pada tautan atau link yang sudah Ibu bagikan. Sekian dan terima kasih.